Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan model-model pembelajaran sastra secara kontekstual. Ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, pembelajaran sastra, pembelajaran kontekstual, pembelajaran sastra secara kontekstual, dan model-model pembelajaran sastra secara kontekstual. Latar belakang dan rumusan masalah. Perkembangan pendidikan harus mengikuti zaman. Zaman semakin modern, otomatis pendidikan juga harus mengikuti zaman yang menggunakan cara modern, di mana dalam proses pendidikannya, pelaksanaan proses pendidikan harus menarik bagi peserta didik. Saat akhirnya guru di dalam kelas menggunakan cara-cara konvensional dan tidak membuat peserta didik itu lebih menarik untuk ikut ambil alih dalam proses pendidikan, itu akan membuat ilmu atau pengajaran yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik, sehingga guru harus mencari cara, ya, karena zaman semakin modern, guru harus mencari cara untuk akhirnya pembelajaran yang dilakukan bisa menggunakan cara-cara yang memang mengikuti zaman dan juga menarik bagi peserta didik. Pembelajaran yang harus lebih berpusat pada peserta didik, terutama pembelajaran sastra. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran sastra adalah pembelajaran yang berkecimpung dalam kesastraan, di mana akhirnya dalam pembelajaran sastra peserta didik akan membuat karya sastra, akan membahas karya sastra orang lain, dan juga akan mendiskusikan karya sastra lainnya, ya, di mana akhirnya dalam proses tersebut sebaiknya itu berfokus pada peserta didik yang memang mengembangkan apa yang mereka inginkan, mengembangkan apa potensi mereka dalam dunia sastranya, tidak guru oriented di mana guru hanya meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu dan akhirnya peserta didik melakukan tanpa ada niatan, tanpa ada kesungguhan, atau bahkan tidak sesuai dengan minat mereka. Sehingga ada cara yang disebut pembelajaran dengan cara kontekstual, di mana akhirnya pembelajaran tersebut lebih memaksimalkan proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Peserta didik lebih ambil alih atas pengalaman-pengalaman yang mereka sudah dapati, atas keinginan apa yang mereka inginkan. Jadi dalam pembelajaran tersebut lebih berfokus pada proses pembelajaran di sisi peserta didik dan menggali potensi apa yang dimiliki oleh mereka. Sehingga rumusan masalahnya apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kontekstual dan dalam pengajaran sastra, model-model pembelajaran kontekstual apa yang cocok dalam pembelajaran sastra. Pertama, pembelajaran sastra menurut Sagala yang menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Selanjutnya, Semi melanjutkan bahwa sastra selain sebuah karya seni yang memiliki budi imajinasi dan emosi, juga sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Nah, di dalam pembelajaran sastra dapat kita ambil kesimpulan, pembelajaran sastra adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh guru atau seorang pengajar untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada siswa dengan tujuan agar pembelajaran sastra dapat memengaruhi daya emosi, imajinasi, kreativitas, dan intelektual siswa sehingga berkembang secara maksimal. Jadi dalam pembelajaran sastra itu siswa akan lebih mengeksplorasi apa yang mereka inginkan, imajinasi apa yang mereka miliki, dan minat mereka, untuk akhirnya mereka memproduksi sebuah karya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jika akhirnya dalam pembelajaran sastra menggunakan konvensional atau cara lama dengan hanya membaca, menulis,
dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa, itu akan sangat-sangat monoton, akan sangat-sangat membosankan. Sehingga guru harus mencari cara lain untuk membuat pembelajaran dalam bidang sastra itu lebih menarik. Salah satunya adalah dengan kontekstual. Lanjut, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning menurut Johnson memiliki tujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya dan dari satu konteks personal, sosial, atau budaya ke konteks lainnya. Jadi dalam pembelajaran kontekstual itu melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apa yang dimilikinya itu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak akhirnya peserta didik harus terus mendapatkan ilmu-ilmu baru, tapi ilmu-ilmu tersebut dikolaborasikan dengan apa yang ada di pikirannya, imajinasinya, apa yang dialaminya, itu bisa dikolaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sehingga dalam dokumen Depdiknas dinyatakan bahwa pembelajaran kontekstual menekankan hal-hal berikut. Belajar berbasis masalah, belajar pengajaran autentik, yaitu pengajaran yang menilai proses, tidak hanya nilai akhir atau nilai tes, tapi proses perjalanan dalam pengembangan ilmu kesastraan peserta didik itu dinilai baik dari awal sampai akhirnya peserta didik menciptakan sebuah karya. Ya, belajar berbasis inquiry atau minat dan bakat, belajar berbasis proyek, ya belajar berbasis kerja, belajar layanan, ya, dan belajar kooperatif. Dan ini dalam pembelajaran kontekstual lebih mengembangkan apa sih yang diinginkan oleh peserta didik, apa sih pengalaman apa saja yang ada di dalam diri peserta didik yang dapat dikolaborasikan dengan karya sastra, sehingga mereka bisa mengeksplor karya sastra yang sudah ada dengan pengalaman mereka, dengan keinginan mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan, mereka bisa memanfaatkan bakat mereka, bergabung dengan karya sastra yang sudah mereka pelajari, menciptakan karya sastra baru, dan itu dilakukan dengan dasar keinginan atau minat mereka. Itu dalam pembelajaran kontekstual. Sehingga dalam pembelajaran sastra secara kontekstual bisa dikaitkan, yaitu pertama, menyadarkan pada memori spasial, yaitu memori atau ingatan-ingatan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman atau berhubungan dengan jarak, berhubungan dengan apa yang dialami oleh mereka gitu. Bentuk itu masuk ke memori spasial yang memang bisa dibilang itu bisa dihubungkan dengan karya sastra, dan melakukan penilaian otentik maksudnya penilaian yang dinilai dari proses bukan dari hasil. Jadi dalam pembelajaran sastra poin yang diutamakan adalah penilaian otentik, di mana setiap apa yang dilakukan oleh peserta didik itu ada penilaiannya, tidak hanya dilihat dari hasil akhir peserta didik itu mendapatkan nilai itu, nilai akhir, tetapi prosesnya juga harus dilihat. Guru harus dapat mencerna apa yang dilakukan oleh peserta didik agar akhirnya peserta didik bisa mendapatkan nilai yang maksimal dari proses tersebut. Yang kedua, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan individu siswa. Ya, dalam pembelajaran sastra secara kontekstual, kita sebagai guru harus mengarahkan informasi-informasi yang sesuai, gitu, khususnya sesuai minat dan bakat. Jika akhirnya peserta didik itu berfokus minatnya itu lebih ke puisi, otomatis guru harus mengarahkan puisi-puisi yang tepat yang bisa dikonsumsi atau dipelajari oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia puisi, sehingga tidak ada pemaksaan untuk akhirnya guru memberikan tugas di luar dari apa yang di luar dari apa yang diinginkannya oleh murid. Yang ketiga, tidak fokus pada satu bidang tetapi mengkolaborasikan bidang disiplin lainnya. Ya, dalam pembelajaran sastra secara kontekstual itu mengkolaborasikan bidang, seperti contoh saat akhirnya peserta didik itu berpotensi untuk menulis puisi, itu bisa dikolaborasikan dengan musikal, yang akhirnya peserta didik siswa
itu bisa mengembangkan potensi lainnya secara baik, sehingga mereka mendapatkan pengalaman baru. Yang tadinya siswa itu hanya bisa membuat puisi ya dengan baik, lalu akhirnya diarahkan atau dikolaborasikan dengan bidang musik yang menjadikannya puisi tersebut menjadi puisi musikal yang membuat siswa itu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Selanjutnya selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Maksudnya adalah dalam pembelajaran sastra secara kontekstual itu lebih menekankan apa sih yang ada dalam pemikiran siswa, apa sih pengalaman-pengalaman yang ada dalam dirinya. Contoh, ketika akhirnya siswa punya pengalaman buruk, punya pengalaman tidak baik, sehingga karya sastra yang mereka pilih untuk dieksplorasi adalah karya sastra yang memang berhubungan dengan pengalaman mereka. Itu akan membuat hasil atau membuat referensi yang mereka buat itu akan lebih mengena, lebih hidup, karena di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman yang mereka sudah lalui. Mereka dapat lebih menceritakan apa sih yang mereka rasakan. Jadi mereka dapat maksimal meluapkan potensi yang mereka miliki. Nah, sehingga model-model pembelajaran sastra seperti apa sih yang cocok dengan cara kontekstual? Yang pertama, Suprano menjelaskan bahwa ada 5 bentuk belajar dalam metode kontekstual ya yang baik untuk diterapkan dalam pembelajaran sastra. Yang pertama ada relating, yang kedua experiencing, ketiga applying, cooperating, dan transferring. Nah, yang pertama relating. Relating akan menghubungkan pembelajaran sastra yang dilakukan oleh siswa dengan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Ya, jadi bentuk pembelajaran sastra ini menekankan belajar sastra dalam konteks kehidupan dan budaya. Model ini akan mengarahkan siswa untuk memilih karya sastra yang memang berhubungan dengan pengalaman yang dialaminya secara tidak sadar saat siswa membaca ataupun menelaah karya tersebut. Siswa menghubungkan pengalaman pribadi yang dialaminya dengan proyek karya sastra yang sedang dilakukan. Jadi relating ini menghubungkan karya sastra dengan kehidupan dari siswa tersebut, yang akhirnya membuat potensi siswa karena memang sudah mengalami, sudah tahu rasanya seperti apa, itu akan lebih deep, lebih dalam, siswa lebih dalam untuk dalam meng-create karya sastra atau bahkan dalam mengeksplor. Selanjutnya adalah expressionting. Nah, dalam expressionting ini ada 3, yaitu pengayaan, penemuan, dan juga menulis kreatif. Di dalam pengayaan, siswa lebih menggali lagi potensi-potensi apa yang dimilikinya, mencari informasi untuk membuat karya. Mereka harus mencari informasi yang sesuai, melihat gambar-gambar, menonton video, membaca buku, sehingga akhirnya nanti ketika mereka membuat karya itu bisa lebih maksimal dan mereka sudah memiliki bagasi pengetahuan yang cukup gitu. Selanjutnya adalah discovery. Discovery itu adalah lebih ke kegiatan eksplorasi ini menindaklanjuti kegiatan dari penemuan dari sebelumnya, yaitu pengayaan. Nah, di discovery ini lebih ke apa yang mereka gali, apa yang mereka dapat, apa yang mereka sudah dapatkan di pengayaan tersebut, itu lebih dikelompokkan lagi, dikelompokkan dan mereka memfokuskan apa sih yang akan mereka lakukan gitu. Jadi memfokuskan lagi karya sastra seperti apa yang mereka lakukan. Jadi dari apa yang ilmu-ilmu yang mereka dapat di pengayaan itu lebih dikerucutkan lagi di discovery. Jadi lebih terlihat apa sih yang mereka akan buat. Dan terakhir adalah creative writing atau menulis kreatif atau kreatif karya kreatif lainnya dari apa yang sudah akhirnya mereka
mendapatkan di pengayaan dan discovery itu digabung, akhirnya di waktunya untuk mengeksplorasikan, bukan mengeksplorasi, waktunya untuk menuangkan apa yang ada di pikiran mereka dalam karya gitu, sehingga dalam proses experiencing ini pengalaman mereka mencari data itu dituangkan di dalam sebuah karya yang memang sudah di search dulu sebelumnya dan juga difokuskan, ingin fokus kemana, jadi karya tersebut lebih terarah. Selanjutnya adalah applying di sini lebih ke mengaplikasikan karya yang sudah mereka buat untuk akhirnya dinyatakan dalam bentuk sesuatu yang lebih real. Contoh ketika akhirnya siswa itu berminat untuk membuat puisi, itu di applying ini atau metode applying ini, puisi tersebut dipentaskan, puisi tersebut ditampilkan, ya, atau drama yang dibuat oleh siswa sebagai karya sastra itu ditampilkan oleh mereka untuk akhirnya mereka dapat melihat, ya, karya mereka itu secara real. Itu di applying, jadi mengaplikasikan karya yang mereka sudah buat sehingga mereka bisa melihat secara langsung, ya, baik kekurangan atau kelebihannya, bisa mengevaluasi diri. Cara selanjutnya adalah cooperating. Nah, setelah akhirnya ada applying, nah di kooperatif atau di cooperating juga peserta didik bisa akhirnya bisa sharing, ya. Jadi cara kontekstual di sini, kooperatif di sini lebih ke sharing, di mana peserta didik atau siswa itu memungkinkan sharing dengan siswa lainnya, ya, atas karya sastra. Mereka pasti ada perbedaan dan kelebihan. Nah, masukan-masukan tersebutlah yang menjadi pembelajaran buat mereka, yang lebih akan mengena terhadap mereka dibanding dengan guru langsung menyalahkan ini salah, ini betul. Tapi mereka lebih menangkap apa sih yang kurang dari karya sastra mereka, sehingga mereka bisa mengeksplorasi diri. Yang terakhir adalah transfer, artinya transfer pengetahuan. Transferring ini adalah, kalau tadi di kooperatif itu lebih memberikan masukan, transferring lebih mentransferkan ilmu yang mereka punya gitu. Jadi dalam pembelajaran karya sastra secara kontekstual ini juga bisa dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya dengan adanya bengkel sastra. Dengan bengkel sastra, transferring ilmu itu bisa sangat-sangat mudah. Sebagai contoh, dalam bengkel sastra banyak sekali sastrawan yang memang memiliki latar belakang atau minat yang berbeda. Ketika akhirnya ada yang suka puisi, ada yang suka drama, ada yang suka musikalisasi puisi dan bahkan menulis, itu bisa belajar, bisa mentransferkan ilmu mereka kepada orang lainnya gitu. Jadi pembelajaran sastra secara kontekstual ini lebih mengena, mereka lebih belajar langsung melihat apa sih yang mereka bisa pelajari dari orang lain. Mungkin ilmu-ilmu yang mereka bisa pelajari dari teman mereka itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka atau karya sastra mereka, atau bahkan bisa dikolaborasikan dengan minat yang mereka punya gitu. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran sastra sebenarnya dapat dilakukan dengan sangat baik, dengan syarat bahwa proses yang terjadi di dalam pembelajaran tersebut tidak monoton dan membuat siswa menjadi bosan atau bahkan tidak suka dengan sastra. Salah satunya adalah mengkolaborasikan pembelajaran sastra dengan cara atau metode yang dikenal dengan kontekstual. Pembelajaran sastra secara kontekstual akan lebih mengajak siswa untuk melibatkan langsung pengalaman hidupnya, keinginannya, dan semua aspek pendukung lainnya agar akhirnya siswa dapat melakukan sebuah pembelajaran sastra dengan rasa inginnya sendiri, bukan karena perintah atau paksaan dari guru gitu. Dan cara-cara pembelajaran sastra yang dilakukan itu sebenarnya hanya sebuah alternatif, ya, atau metode kontekstual. Itu cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru, nah, di dalam kelas. Namun sebenarnya yang terutama ketika dalam pembelajaran sastra, gurulah yang memang berperan penting, ya, untuk mencari metode, menerapkan cara-cara lain agar akhirnya pembelajaran sastra itu tidak membosankan, dan juga pembelajaran sastra tidak
menjadi sebuah pemaksaan kepada peserta atau siswa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh guru, tetapi lebih ke memaksimalkan apa potensi yang dimiliki siswa sehingga mereka bisa mengeksplorasi diri mereka dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka buat, dan juga bisa saling sharing, memberi masukan kepada teman-teman lainnya, atau bahkan memberikan ilmu kepada orang lain. Itu akan membuat pembelajaran sastra lebih hidup, siswa lebih mudah untuk menyerap ilmu dalam pembelajaran sastra, juga tidak membosankan. Nah, juga dalam pembelajaran sastra secara kontekstual ini tidak melihat nilai dari tes, tetapi dari autentik atau proses yang dilakukan oleh siswa, baik dari awal sampai akhirnya siswa itu menciptakan sebuah karya. Jadi nilai tidak dilihat dari hasil akhir, tapi proseslah yang guru harus lihat, bagaimana akhirnya siswa tersebut bisa menggali potensinya atas minat yang mereka punya sehingga menjadi sebuah karya sastra yang indah. Mungkin itu untuk presentasi kali ini. Semoga akhirnya teman-teman semua bisa belajar, bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud pembelajaran sastra secara metode-metode atau model-model pembelajaran sastra secara kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.